A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah yang alhamdulillah mengizinkan kita pada hari ini untuk memulai manasik umroh. Ya, insya Allah umroh kita akan kita lalui insya Allah di tanggal 31 ya. 31 Juli. 31 Juli berarti beberapa waktu ke depan ya. Waktu sudah sangat dekat sekali. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, al-insanu bitakdir, wallahu bitakdir. Apa yang kita rencanakan mudah-mudahan itulah yang menjadi takdir. Itu takdirnya adalah tanggal 31 Juli. Yang awalnya sama-sama kita tahu bahwa maskapai membuat perencanaan itu di tanggal 22. Kemudian bergeser di tanggal 31. Dan mudah-mudahan 31 itu nggak bergeser lagi. Karena yang lain juga sudah ambil cuti dan seterusnya. Nah, kita ada saudara-saudara kita juga yang berangkat umrah dari Abdiya. Makanya hari ini tidak semua bisa dapat berhadir. Dan mudah-mudahan yang tidak bisa berhadir ini juga kemarin kami sudah lakukan manasik juga di Abdiya. Insya Allah nanti H-1 kita berkumpul di sini kembali untuk bisa manasik bersama-sama. Nah, dalam kesempatan kali ini kita melihat bahwa kita melakukan ibadah umroh dan sebagian kita juga ada yang melakukan ini bukan yang pertama. Ya, makanya hari ini kita melakukan manasik sebagai kewajiban daripada travel untuk menyampaikan kepada kita semua tentang kewajiban-kewajiban dari pihak travel kepada kita apa yang harus kita dapatkan dari jamaah, kemudian kewajiban travel untuk memfasilitasi pemberangkatan. Dan kemudian insya Allah juga ketika nanti di Mekah, di Madinah, insya Allah juga kita akan bersama-sama dan mudah-mudahan kekompakan ini dalam jamaah memperkuat tali hubungan silaturahmi kita, tidak saja sebelum, sedang, setelah, tapi juga ketika setelah kepulangannya nanti insya Allah. Nah, kami ingin sampaikan bahwa pemberangkatan kita itu di tanggal 31 nanti, alhamdulillah 13 hari PP. Jadi kita alhamdulillah nanti dapat 2 kali Jumat karena kita berangkat di hari Kamis. Kita berangkat di hari Kamis itu jam 1 siang kurang lebih, tapi kita sudah ke bandaranya jam 10 pagi. Oleh sebab itu jika kita berangkat di hari Kamis karena kita Banda Aceh Jeddah, maka kita langsung untuk melaksanakan ibadah umroh. Makanya di sini penting sekali kita akan mempelajari tentang ihram. Karena tidak ada kesempatan lagi nanti ketika sudah sampai di pesawat untuk menjelaskan itu lagi karena waktu yang sangat terdesaknya. Sementara kalau kita landingnya di Madinah, itu ada 5 hari kita bisa mengulang-ulang tentang ihram. Makanya perlu sekali ketika kita akan berangkat ke Tanah Suci, melalui penerbangan kemudian langsung untuk umrah, itu perlu sekali kita ikut untuk manasik. Karena ketika di pesawat kita sudah dalam keadaan ihram. Karena ihram mereka yang berada dari Asia, kita katakan dari Indonesia, Malaysia, itu ihramnya nanti adalah di Yalamlam. Itu memang telah ditetapkan di dalam hukum agama kita. Makanya sebelum kita berangkat, perlu sekali kita memperhatikan apa-apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang dilarang untuk kita melakukan ibadah ini. Dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran
seluruh jamaah, duyuf rahman, duyuf rasul, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi, diridhoi oleh Allah, dan umrah kita ini menjadi umrah yang mabrur, umrah yang makbul, insyaallah. Oleh sebab itu, untuk mencapai umrah yang mabrur dan makbul, tentunya kita akan memperhatikan rukun-rukun daripada umrah itu sendiri. Dan sebelumnya kita akan pelajari dulu tentang mengapa kita harus berumrah. Ya, mengapa kita harus berumrah? Sama-sama kita tahu bahwa umrah itu secara bahasa adalah ziarah. Kita berziarah. Kemana kita berziarah? Berziarah ke dua tanah haram, kedua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Boleh Mekah duluan, boleh Madinah duluan. Karena arti berziarah itu adalah mengunjungi dua tanah haram, ke kota Mekah ataupun ke kota Madinah. Yang tentunya dalam makna ibadah adalah ketika kita mengunjungi, ini adalah dengan memperhatikan syarat dan rukun. Maka yang menjadi rukun umrah itu adalah yang pertama, kita pergi ke tanah suci untuk melakukan satu ibadah yang diawali dengan mengambil miqat. Miqat itu adalah batas antara tanah halal dan tanah haram. Maka ketika kita naik pesawat nanti, batas tanah halalnya itu adalah Yalamlam. Dan biasanya pihak maskapai itu sudah menjelaskan kepada kita 1 jam sebelum sampai di Yalamlam. Dan kita sudah siap-siap duluan untuk mengambil ihram. Nah, untuk sunnah ihram tentunya sebelum pelaksanaan ihram ada sunnah ihram, bukan rukun. Ini bukan rukun daripada umrah. Ya, ini ada sunnah ihram. Jadi yang pertama dari rukun umrah itu adalah mengambil miqat. Setelah mengambil miqat, maka kita yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang ketiga adalah tahallul, kemudian yang keempat adalah tertib. Mengapa ini kita buat tertib? Ya kan, mengapa hukumnya tertib? Karena jika nomor 1 dibuat nomor 2, nomor 2 dibuat nomor 3, berarti hukumnya nggak sah. Saya mau sa'i duluan lah, nggak mau tahu ulang karena ramai kali rupanya di tawaf ya. Sa'i aja dulu. Atau dingin, kita capek sekali saja. Kalau misalnya sa'i kan boleh nggak berwudu. Ya udahlah saya sa'i dulu, Anda boleh. Makanya setelah mengambil miqat, maka harus yang kedua adalah tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian baru kita tertib. Jadi tertib ini untuk menyempurnakan yang berurut tanpa menyela-nyela. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat yang pertama, karena kita berangkat dari berangkat dari Banda Aceh ke Jeddah, kemudian Jeddah Mekah langsung melaksanakan ibadah umroh. Nanti juga ada sebagian jamaah kita walaupun Jeddah, mereka ke Madinah dulu. Jadi jangan lihat yang kiri kanan dulu kita. Mereka kok nggak pakai pakaian ihram, saya kok udahlah buka aja kita. Enggak, rupanya mereka Madinah dulu gitu ya. Jadi kita ikut komando dari grup kita masing-masing. Jadi kita lihat yang pertama, apa yang menjadi sunnah daripada umroh itu? Sunnah daripada kita mengambil ihram itu adalah mandi. Nah, sunnahnya Bu ya, mandi. Makanya mandi ini sudah kita awali dari sekarang. Yaitu yang pertama, ada mandi-mandi yang sangat dianjurkan di dalam Islam, yaitu yang pertama adalah mandi taubat. Mandi taubat ini sangat dianjurkan di dalam Islam. Kenapa? Karena mandi ini mampu menggugurkan daripada seluruh khilaf dan salah. Makanya dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi sesungguhnya wahai orang beriman, hendaklah engkau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka ditanya, bagaimana cara taubatan nasuha itu? Salah satunya adalah cara taubatan nasuha, engkau adalah mandi. Maka engkau mandi. Yang mandi itu adalah mandi taubat dengan mengucur seluruh air ke tubuh kita ini. Nah, maka dikatakan bahwa ketika kita membasuh seluruh anggota tubuh kita ini, maka seluruh kotoran fisik kita keluar dan batin-batin kotoran dosa-dosa kita pun keluar. Dan ini tidak mesti ketika mau berihram. Dan ini kita lakukan, nah kalau kita sudah istiqomah bisa kita lakukan ya sesering mungkin sesuai dengan keadaan waktu yang bisa kita lakukan. Nah, setelah itu baru kita nanti sholat taubat. Setelah mandi tobat, baru kita sholat tobat. Ini untuk mengawali pemberangkatan ketika kita mau berangkat ke tanah suci. Karena apa?
Di tanah suci ini, gambaran bagaimana kita di tanah air itu akan tergambar ketika di tanah suci. Makanya kita tahu dengan kehidupan kita yang sudah panjang lah Allah beri ya nikmat yang banyak, kita katakan sudah lebih daripada 30 tahun ya. Ini yang kita berangkat ini rata-rata kan di atas 40 tahun. Nah, 60 tahun. Dengan kita katakanlah dosa khilaf yang sangat banyak, kita nggak usah takut ketika di tanah suci, karena tanah suci bukan azab. Jangan sampai nanti saya diazab di sana, enggak ada. Tanah suci itu bukan azab, tanah suci itu adalah peringatan-peringatan Allah. Yang manakala ketika kita hadir ke sana, insya Allah dengan izin Allah, ketika kita mendapatkan ujian, cobaan, itu cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Cara Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tapi ketika kita menikmati perjalanan, ya, menyempurnakan ibadah, ya, menikmati rukuknya, sujudnya, tawafnya, sa'inya, zikirnya, itu menunjukkan kesempurnaan iman. Nah, tentunya kita berharap kepada Allah kita menikmati perjalanan ini. Dan untuk menikmati perjalanan ini, maka sudah kita awali sejak dari sekarang. Silakan. Kita awali sejak dari sekarang bahwa kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari ini kita berada di 10 Muharram. Ini bukan kebetulan ya. Bukan kita kebetulan karena kita juga buat hari ini ya, karena hari ini adalah hari Ahad, mungkin kita tidak ke kantor dan seterusnya. Tapi memang bertepatan dengan 10 Muharram. 10 Muharram itu hari yang paling mulia, yang luar biasa. Yang kemuliaannya sejak dari dulu ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai di akhir zaman, sampai kiamat tiba. Kemuliaan akhir zaman. Dan kita katakan bahwa ketika umat Nabi Muhammad SAW mengkhususkan diri, meningkatkan ketakwaan di 10 Muharram, maka Allah pun akan menyelamatkan sebagaimana kaum-kaum terdahulu diselamatkan. Dan kita berharap ketika niat umrah kita hari ini untuk berangkat ke tanah suci yang diwujudkan dengan ikut kepada manasik, ini bahagian daripada untuk mendapatkan umrah yang mabrur dan makbul. Jadi yang pertama tadi adalah mandi tobat dan sholat taubat. Yang kedua yang dimaksud dengan mandi ihram itu adalah kita mandi sebelum kita melaksanakan ibadah umroh atau sebelum ambil miqat. Maka di mana kita mandi? Yang gitu kan Bu? Di mana kita mandi? Di pesawat nggak mungkin. Karena di pesawat jangankan mandi, berwudu pun sangat dibatasi. Kan seperti itu. Berwudu sangat dibatasi. Buang air kecil juga sangat dibatasi airnya. Nah, makanya kita mandi sudah di rumah kita masing-masing. Ya, di rumah kita masing-masing. Kecuali nanti saudara kita yang dari Abdiya, yang dari Langsa ya. Mereka itu mandinya di Banda Aceh. Jangan pulau saja saya mandi di Langsa boleh. Enggak begitu kan? Nah, mandi di ini kan jangan mandi di Langsa, jangan mandi di tapi di Banda Aceh. Nah, jadi kita nanti mandinya sudah di rumah kita masing-masing. Mandi sunnah ihram. Tapi saya berharap kepada kita semua sebelum kita mandi sunnah ihram sudah diawali hari-hari sebelumnya kita dengan mandi tobat. Nah, dari sekarang ini kan kita mandi tobat. Kalau tadi belum tadi pagi, berarti nanti sore atau nanti malam misalnya kita ya sebelum maghrib. Itu kita biasakan terus sebelum pergi umroh. Untuk apa? Supaya batin-batin kita ini lapang, dimudahkan insya Allah oleh Allah. Karena janji Allah, orang-orang yang sudah mandi tobat itu, jangankan dia mengerjakan perbuatan salah, maka perbuatan salah pun dia sudah tidak suka kepada hal yang demikian. Dia dibencikan kepada hal-hal yang buruk. Kita udah nggak suka gitu, apalagi mau dikerjakan, emang nggak suka. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita berharap ini sudah kita mulai. Nah, bagaimana cara mandi ihram? Cara mandi ihram sama seperti cara mandi tobat, sama seperti cara mandi junub ya. Bahwasanya kita mengucurkan air ke seluruh tubuh, hanya saja niatnya sengaja aku mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Ya, sengaja aku mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Makanya apa fadilah yang paling besar yang Allah beri kepada kita? Insya Allah dengan izin Allah, maka ketika kita membersihkan fisik kita ini, maka Allah akan membersihkan batin-batin kita. Jadi batin-batin kita itu keikhlasan ya. Mungkin ada rasa setengah hati. Saya pergi enggak? Ada enggak Pak rasa seperti itu? Ada ya, Siti ya. Saya ini seorang istri, saya pergi apa enggak? Karena anak saya masih kecil. Kemudian begini. Ya, apalagi kondisi kita sekarang. Kita jadi enggak pergi saja karena kan Iran begini ya. Itu ada Bu rasa kita itu. Dan memang setiap orang yang mau berhaji itu sudah dikatakan bahwa ketika dia mau berniat berhaji dan umroh ini adalah haji kecilnya yang tidak masuk ke dalam rukun Islamnya ya kita katakan, tapi dia masuk ke dalam kewajiban kita
untuk melaksanakannya, ada rasa di kita. Ketika kita sudah berniat, maka dikatakan apa? Tapi kayaknya kalau nanti boleh apa enggak ya? Kalau yang akan datang boleh apa enggak ya? Gitu kan? Apakah ternak saya, apakah kantor saya, apakah ini? Itu ada. Maka dikatakan ketika orang berniat untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci, berhaji atau berumrah, maka setan laknatullah itu langsung pingsan. Dia tepar dia. Kenapa? Dia nggak tahu lagi cara menghalaunya bagaimana. Kenapa? Ketika dia sudah berniat, maka Allah serta merta sudah memberikan satu keistimewaan tentang ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita lihat banyak sekali halangan dan rintangan atau sebab-sebab yang sebab-sebab itu kadang dari diri kalbu kita masing-masing. Atau istilah orang sekarang mindsetnya. Mindset berpikir. Tunggu soleh dulu lah. Tunggu lapang-lapang dulu lah. Tunggu tua dulu lah. Tunggu anak menikah. Tunggu. Itu seperti itu. Tapi ketika kita bilang bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, tepar langsung setan, iblis laknatullah. Karena di situ apa? Ketika kita berniat langsung ke arasnya Allah, Allah menerima. Maka kita disebut dengan duyufur Rahman, duyufur Rasul, tamu Allah dan tamu Rasulullah. Jadi seperti itu. Jadi kita ketika sudah berazam, tawakkal Allah, maka ini adalah satu ungkapan tauhid kepada Allah. Maka setiap kali manasik, maka kita mulai dengan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kan engkau memang telah memanggil dari kita balik dulu. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita adalah bertuhankan kepada Allah. Sebelum berjumpa di yaumil qiyamah, kita berjumpa dulu secara simbolik. Di Ka'bah Baitullah. Karena Ka'bah itu adalah simbol keagungan. Itu bukan Allah. Simbol keagungan. Makanya kenapa kita menangis? Padahal kain hitam kan sering kita lihat juga. Kenapa kita menangis? Tapi ingat, hati yang menangis adalah hati yang bersih. Hati yang menangis karena hati yang mengetahui bahwa teramat banyak dosa dan salah. Atau hati yang haru. Kenapa kok bisa sampai kita kemari? Haru. Atau hati yang syukur. Jadi bukan kepada kotak hitam itu. Bukan. Jadi kita datang ke sana itu karena pandangan batin kita bersih. Atau yang kedua tadi, bahwa kita sangat haru karena bersyukur kepada Allah atas keagungan, ya kan, kemudahan, kemuliaan yang Allah beri. Makanya kita menangis. Nah, tetesan air mata itu menjadi saksi digugurkannya dari dosa-dosa dan terlepas daripada siksa neraka jahanamnya Allah. Nah, makanya ini mandi ihram ini perlu sekali. Ya, mandi ihram ini perlu sekali, tapi tidak masuk kepada rukun, kawan-kawan. Jamaah semua. Ya, mandi ihram tidak termasuk pada rukun. Mana tahu nanti keluar rumah saja saya lupa tadi mandi ihram. Kayak mana? Mandi di pesawat? Nggak usah. Mana tahu di antara kita nanti ada yang terlupa, itu bukan rukun. Ya, itu hanya untuk menyempurnakan saja. Nah, pernah kejadian dulu, makanya ini Islam ini sangat luar biasa, Bu. Bisa sangat sesuai dengan keadaan. Tapi pernah dulu ketika kami sampai di kota di Jeddah waktu itu kering semua, tidak ada air. Kerannya segala macam, tidak ada air. Nah, jadi ini yang kalau kita lihat satu kondisi bahwa di hotel juga kadang-kadang pas mati air dan seterusnya. Ini juga menunjukkan bahwa apa? Tidak menghalangi perjalanan umrah. Ya, tidak menghalangi. Nah, kalau berwudu ternyata ketika tidak ada air, maka boleh bertayamum. Ini luar biasa. Nah, kalaulah dijadikan itu sebagai rukun pada umrah, tentu sangat banyak yang gagal dan harus ambil miqat lagi kan. Nah, jadi seperti itu. Dan ambil miqat pun ketika kita ambil miqat nanti, itu juga tidak mesti harus selalu berwudu. Makanya kita lihat, kalau harus terus berwudu itu luar biasa. Semuanya harus turun dulu, saya udah batal wudu gitu kan. Nah, ini luar biasa dalam Islam. Sangat bisa dijelaskan dan sangat sesuai dengan fitrah kita. Nah, jadi kita ketika nanti kita berangkat ke Tanah Suci dengan rute perjalanan kita ini, bahwa kita nanti ambil miqatnya di Yalamlam, maka kita mengambil ihramnya di Yalamlam, tapi mandi ihramnya sudah di rumah masing-masing. Nah, disinilah nanti ada yang disebut dengan larangan ihram. Larangan ihram bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit. Nah, pakaian berjahit ini maknanya luas, Ibu. Tidak saja benang yang dikaitkan. Pakaian berjahit ya, tidak saja benang yang dikaitkan. Makanya pakaian berjahit itu yang boleh dipakai oleh laki-laki adalah 2 helai kainnya, kain atas dan kain bawah, itu kain ihramnya. Nah, kemudian tidak boleh memakai tutup kepala,
tidak boleh memakai sepatu yang tertutup. Itu sudah dibuat hukumnya memang seperti itu. Jadi kalau gagah kali kita nanti naik pesawat kan kita biasa naik pakai sepatu ya Pak ya. Maka nanti ketika pergi ini, udahlah sandal jepit aja lah kita bawa. Nggak masalah. Karena sandal jepit dalam fisik kita, tapi udah Allah buat pakaian istana ya kan, di dalam surganya Allah. Jadi kita udah melihat pakaian batin kita, bukan lagi pakaian fisik kita. Udah seperti itu. Jadi ketika kita naik pesawat nanti, kalaupun kita pakai sepatu, jika pun pakai sepatu, waktu dia lam-lam, sepatu itu harus dipindahkan. Bagi yang laki-laki. Nah ini ingat, ini yang bagi laki itu saya bilang. Bagi yang laki-laki dulu. Tidak boleh pakai sepatu atau tidak boleh memakai sandal yang tertutup depan. Nah sekarang kan banyak model tuh. Yang tertutup model depan, belakang terbuka. Tapi depannya tertutup. Apa namanya Bu? Saya nggak, merek-mereknya saya nggak. Ya kan? Model tren lah sekarang. Jadi kita jangan ikut tren nanti, batal pula ihram kita. Ya gitu kan? Ketika itu sudah di lam-lam. Makanya nanti ketika di sini boleh pakai. Tapi kita jangan yang tipis-tipis tuh lah. Khawatir kita lupa. Apalagi kita udah di pesawat udah gini-gini. Udah ngantuk-ngantuk. Ini udah pakai baju ihram, sepatunya belum buka. Nah seperti itu. Jadi pakai aja sandal yang ada yang bertali, yang keren tuh ada juga kan kita bilang. Kalau enggak sandal jepit, sandal swalu kalau tidak. Kalau enggak pakai yang sandal yang model kayak sekarang itu, yang bertali-tali, iya itu bisa kan, yang terbuka depan. Nah jadi ini menjadi pakaian awal kita ketika nanti kita di dalam pesawat, ya. Nah kemudian tidak boleh memakai topi. Nah, makanya kita bilang kita kalau pulang haji semua pada pakai peci, pada itu lambang kesalehan lah. Kita katakan lambang kesalehan. Nah, tetapi ketika kita berihram maka itu dilepaskan dulu. Makanya kita hanya memakai 2 helai pakaian. Nah, bagaimana dengan cawat? Cawat itu adalah pakaian dalam. Maka cawat itu jumhur ulama juga tidak dibolehkan. Karena dia adalah pakaian tertutup yang menutupi satu tempat, satu bagian daripada tubuh. Maka juga tidak dibolehkan. Dia memang tidak dijahit, tapi memang digunting, dibuat untuk dicocokkan kepada posisi pakaian. Maka hukumnya menjadi tidak boleh. Nah, kita lihat ambil hikmah yang terbesar bahwa ketika Allah sudah menetapkan hukum melalui Nabi Allah yang mulia Muhammad SAW, tentu ini semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Supaya juga kita bersyukur, oh rupanya beginilah nikmatnya berpakaian. Oh rupanya beginilah kalau nggak ada pakaian. Ya kan? Kalau nggak ada pakaian rupanya beginilah rupanya nikmat nggak pakai pakaian. Sementara kita seumur hidup kita dari kecil udah dibelikan pakaian oleh ayah ibu kita. Tapi ketika berihram hanya 6 jam saja kurang lebih. Kurang lebih sekitar 6 jam lah. Nanti dari Jeddah kemudian kita melaksanakan itu kurang lebih 6 jam. Itu kita nggak pakai pakaian yang layak seperti ini. Setelah itu nanti baru kita bisa pakai kembali. Jadi pakai cawat nggak boleh ya pakai bagi yang laki-laki. Itu jumhur ulamanya. Walaupun nanti ada sebagian kecil-kecilnya membolehkan, tapi kita ambil yang umumnya saja bahwa itu tidak boleh. Nah kemudian bagi yang wanita apabila ada yang bercadar, tidak boleh menutup wajah. Dan tidak boleh menutup telapak tangan. Makanya nanti saking solehnya ada perempuan menutup. Nah, kalau boleh itu nggak usah ditutup. Kita pakai yang seperti ini, Bu. Kita pakai yang seperti ini, bukan yang menutup. Bisa ya? Ini ketika kita ihram, tidak menutup telapak tangan. Karena telapak tangan ini, waktu kita sholat, dia juga harus dibuka. Jadi ya bagi yang pakai cadar juga harus dibuka. Nah, mungkin orang mengatakan, Bu, kalau pakai cadar nanti orang kan lihat. Nah, kita sudah seperti di padang mahsyar. Orang kalau udah kepada Allah, tidak ada lagi. Makanya di sini kita bersihkan hati kita. Ya kan? Ya. Ya makanya seperti tadi kan tidak menutup, tutup maksudnya menempel ya, yang menempel, menutup. Makanya pakai aja yang standar, yang pakai manset seperti ini, ya. Ya pakai yang manset aja, nggak usah yang pakai tertutup, nggak usah yang pakai begitu. Iya, pakai yang tertutup. Nah ibu-ibu, khusus untuk yang perempuan, kenapa kita harus pakai manset? Karena walaupun kita panjang sekali, kita pakai baju kayak begini, panjang sekali, itu ketika kita Bismillah ya Allahu Akbar, dia turun. Nah, kita kan Bismillah ya Allahu Akbar kan? Ini turun. Nah, di dalam Islam menutup aurat itu memang sesuatu yang sangat diutamakan. Sangat diutamakan. Dan seharusnya pun ketika tidak berihram juga seperti itu, tapi kan tidak menjadi ingatan yang kuat.
Tapi di ihram itu maka jagalah aurat-aurat kita dengan menutup aurat secara sempurna. Jadi yang tidak boleh pada perempuan apa tadi? Bahwa tidak boleh menutup wajahnya, tidak boleh menutup tangannya. Nah, kemudian wanita boleh memakai pakaian seperti sekarang ini, seperti biasa. Ya, boleh seperti biasa. Dan untuk anak-anak rambutnya pun tidak boleh tampak. Makanya kita harus pakai ciput nih. Nah, kalaupun kita misalnya pakai jilbab yang tertutup, tetapi kalau misal ciput nggak dipakai, itu bersama waktu rambut kita akan keluar. Makanya anak-anak rambut pun itu di dalam ihram tidak boleh tampak. Anak rambut kalau nampak, apalagi mamanya. Ya kan? Nah, ini menunjukkan sama kita, begitulah aurat itu dijaga ketika ihram. Nah, barang siapa yang menjaga adab ihram, insya Allah setelah itu Allah lebih menjaganya. Tapi barang siapa yang tidak open ketika ihram, maka lebih setelah dari itu. Luar biasa. Nah, jadi ini. Nah, kemudian yang berikutnya, yang laki-laki dan perempuan yang bersamaan, kita katakan apa yang tidak boleh yang sama-sama, yaitu satu, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian. Jadi, sebelum ihram, boleh memakai wangi-wangian, tapi setelah ihram tidak boleh lagi. Makanya nanti bagi yang pakai apa namanya, misalnya kita katakan kalau semprot, mungkin kita nggak pakai ya, nggak biasa ya, dodoran, itu sebelum ihram. Dodoran sebelum ihram. Dan kita emang sebelum ihram itu harus bersih-bersih. Bersih-bersih semuanya. Tapi setelah ihram nggak boleh lagi. Kalau misalnya kita lakukan juga, maka kita akan bayar damnya. Apa bayar damnya? Maka kita membayar seekor kambing. Kurang lebih sekarang seekor kambing itu sekitar 3 juta rupiah. Nah, daripada kita bayar dam, mending kita beli kurma bagi-bagi saudara kita di kakak adik kita, kan gitu ya. Maka kita ingat-ingat ini. Nah, jadi kita membawa uang lebih pun itu lebih kepada jaga-jaga, bukan juga untuk belanja. Nah, boleh belanja tapi tidak berlebihan. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita sangat diperintahkan ya untuk menjaga ihram ini dengan tidak memakai wangi-wangian. Tidak memakai wangi-wangian. Nah, apabila itu sebelum, enggak masalah. Molto kan sebelum. Kalau sebelum enggak masalah, Ibu. Jadi kalau sebelum nanti Ibu misalnya cepretkan, sebelum itu enggak ada masalah. Tapi sesudah itu tidak boleh lagi. Iya, setelah berniat di mana? Ini kenapa kita sampaikan, karena kita ini Mekah duluan gitu. Mekah duluan. Nah, jadi kawan-kawan tidak boleh apa yang pertama? Memakai wangi-wangian. Manakala nih, di antara kita ada yang suka kali pakai balsem atau apa namanya, care tuh? Apa namanya? Self care macam-macam. Tapi dia bukan karena sakit. Bukan karena bukan karena obat, tapi suka-suka, ini pun enggak boleh. Iya, kebiasaan. Nah, apalagi yang biasa-biasa pilek ya. Yang biasa-biasa pilek, kalau misalnya dia enggak pilek, enggak boleh. Tapi kalau sakit hukumnya boleh, Ibu. Kalau sakit, macam mana balsam saja boleh. Tapi kalau enggak sakit, suka-suka aja. Ambil. Karena ada tuh model orang itu, udah kebiasaan. Ihram enggak boleh. Berarti begitulah ihram, kita tepiskan nafsu kita itu, ya kan? Daya-daya kita biasa ini. Kalau nggak boleh, tepiskan. Makanya jangan taruh di sini-sini. Nah, ya, jadi tidak boleh memakai wangi-wangian, termasuklah balsam segala macam jika tidak sakit. Tapi kalau sakit hukumnya boleh. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memotong kuku. Atau mencungkil gigi kita sampai berdarah, Ibu. Ini potong-potong ini termasuk juga sampai giginya Tapi kalau gigi kita berdarah nggak ada masalah. Tapi kalau dipaksakan, itu tidak boleh. Ada dongkrak mungkin habis makan di pesawat, dia melam-lam kita gini ya. Itu tidak boleh. Nah, kemudian kita katakan bahwa ini adalah larangan ketika ihram. Tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ya, ini sangat dilarang di dalam ketika kita berihram. Nah, ada satu perkara yang apabila misalnya kita lakukan tapi tidak ada damnya. Apa itu? Salah satunya adalah marah. Jadi marah itu rafas, ya kan, jidal, berbantah-bantah ya. Itu tidak ada damnya tapi ihramnya cacat. Ya, ihramnya cacat. Makanya kalau di dalam ayat itu ya, Al-Baqarah itu 197 itu wala rafatha wala jidal. Janganlah engkau rafas ya.
janganlah mempersunting orang ketika ini ya, engkau cantik seperti anakku, engkau seperti apa gitu kan, itu tidak boleh ya. Itu biasanya kita kalau di pesawat kan tak, ini kali mau jadi menantu saya ya, misalnya begitu kan. Nah, itu tidak boleh di dalam, makanya kita di dalam ihram nanti, setelah itu kita banyak-banyak bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini biasanya banyak yang sia-sia, sehingga dari yang sia-sia itu ucapannya kemana-mana. Ingat Bu, apa yang menjadi cacat yang tidak ada damnya, itu seperti marah, seperti mengeluh, seperti kecewa, seperti berbantah, rafas. Nah, itu dalam Islam itu sangat-sangat tidak disukai ketika kita ihram. Makanya di ihram itu adalah banyak bersyukur, banyak beristighfar ya. Nah, banyak bersyukur, kita bersyukur kali dari sekian banyak manusia, alhamdulillah Allah pilihkan kita berangkat. Dari kesehatan kita mungkin yang tidak baik-baik saja, tapi Allah pun izinkan kita berangkat. Dari kondisi ekonomi kita juga yang tidak banyak-banyak kali, mungkin juga kurang, tapi diizinkan Allah kita berangkat. Dari mungkin suami yang tidak mengizinkan, lalu mengizinkan, kita dibolehkan berangkat, kan gitu ya. Dari kepala kantor yang tidak izinkan kita pergi, rupanya kita dibolehkan. Itu semua rahmat Allah. Jadi banyak syukur, banyak syukur, banyak syukur, banyak syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika kita berumrah memang karena syukur kepada Allah. Karena hukumnya bukan wajib lagi. Apalagi ini yang berangkat kedua, ketiga, keempat, bukan. Tapi karena syukur kita nikmat Allah yang begitu banyak. Nah, jadi yang kecil-kecil ini insya Allah bisa kita atasi. Tidak boleh berburu ya. Jadi mana tahu nanti dapat rusa di tengah jalan. Tapi kan nggak ada. Nah, nggak ada itu kan. Nah, karena dulu kan ketika Rasulullah melaksanakan ihram itu kan nggak seperti sekarang. Itu ada kan binatang-binatang yang lewat. Nah, maka mereka kalau lapar misalnya memotongnya dalam air, nggak boleh. Dalam keadaan ihram itu nggak boleh. Nggak boleh memburu ya. Nggak boleh kita katakan menyembelihnya gitu kan pada waktu itu. Setelah itu boleh. Nah, makanya tidak boleh berburu. Tapi kita mungkin insya Allah itu nggak ada. Karena nggak ada kesempatan untuk berburu. Nggak ada kesempatan berburu. Tapi perlu kita tahu bahwa kalau udah niat beribadah kepada Allah, yang lain tepiskan semuanya. Nah, ini adalah syarat untuk pelarangan ketika ihram, tidak dibolehkan. Apa tadi Bu? Tidak boleh marah ya. Jadi macam mana juga Ustazah, kok misalnya memang kondisinya sangat astagfirullah. Astagfirullah. Makanya kita memang sifat kita dua nanti di sana. Pertama, kalau yang enggak enak astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Kalau enak kali alhamdulillah wa syukurillah. Gitu aja. Alhamdulillah wa syukur. Gitu kan? Masya Allah. Kalau enggak subhanallah. Kalau kita marah maka subhanallah. La ilaha illallah gitu ya Bu. Jangan kan, kenapa? Enggak usah. Karena kita yang batal, dia enggak. Kan ada orang batak-batak sedikit misalnya. Enggak peduli. Kita merepet, kita yang batal, dia aman. Nah, jangan kita merugi karena itu, ya kan? Jadi kita kalau udah marah kali, subhanallah. Jangan masya Allah bilang. Salah pula nanti. Subhanallah. Ya, kenapa? Kita ini kan berarti terkecoh gitu kan. Nah, jadi kita harus fokus bahwa kita ada rahmat yang paling besar bahwa ketika seorang melaksanakan ihram itu, maka surganya sudah di depan matanya. Maka yang kecil-kecil nanti kita tepiskan semua. Ya Bu ya. Jadi bukan masya Allah Bu ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, larangan ihram menikah tentu kita tidak menikah lah insya Allah kan. Karena kita sudah menikah. Nah, berhubungan tidak mencaci maki ya, bertengkar ya. Nah, ini larangan-larangan di dalam ihram. Kapan ini terjadi Bu nanti kita? Ketika sudah dia lam. Jadi jangan ingat Madinah lagi nih. Masih panjang saja, jangan. Pas dia lam, enggak boleh lagi. Nah, kita macam mana nanti niat? Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrah. Itu semua ada di buku. Dicat itu gampang nanti insya Allah. Tapi ini maknanya aja. Karena niat itu di dalam hati. Dilafalkan dengan lisan. Hukum menurut Imam Syafi'i boleh dilafalkan dengan lisan karena macam mana mengajarkannya kalau enggak diucapkan dengan lisan kan gitu ya. Niat Bu, niat di hati semua niat. Macam mana? Di hati lah. Macam mana ngasih tahu? Kan enggak bisa. Jadi nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat untuk umrah karena Allah, bukan karena teman. Aku pergi bukan karena kawan, aku pergi bukan karena adik, aku bukan, tapi karenamu ya Allah. Emang karena apa? Mengharap rahmat dan sayang.
mengharap ampunan dan maghfirah, mengharap kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang yang berangkat umroh dia akan mendapatkan dua kekuatan. Yang pertama, Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki dari rezeki yang ada. Ya kan? Itu menjadi obat penawar sama kita. Jadi hari ini ketika kita bayar tiket 32 juta, maka 32 juta itu dalam bentuk yang lain dan bisa jadi kelipatannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Di dunia itu. Maka dikatakan investasi yang paling besar itu adalah haji dan umroh. Dan bisa kita pastikan tidak pernah manusia jatuh miskin ketika dia berangkat haji atau berangkat umrah ketika kepulangan. Sampai seperti itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua yang paling kita butuh lagi adalah Allah menjamin keampunannya untuk orang-orang yang Nah, tentu kita bilang aku yang kedua aja lah saja. Mana pula kita kan hidup di dunia. Kita aja sampai ke sana nanti ibu waktu kita ambil ihram kita tengok waktu di Jirana cantik pula lah ini ya gelang-gelang dibeli juga. Cantik pula lah ini kan beli juga kan? Ah itu dunia kita. Itu emang begitu. Baju-baju koko kalau bapak-bapak nanti saya nggak mau pakai tapi tanda pulang dari Mekah belilah satu. Tanda pulang dari Madinah belilah satu. Bahkan orang Madinah nanti pandai. Ini ke Madinah ini wajib beli ya. Padahal nggak wajib beli. Kita pun terkecoh. Belilah. Padahal di rumah beli pun nggak dipakai sampai sini. Ya benar kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi Bu ya, itu keutamaan orang berumrah. Jadi waktu kita ambil miqat itu kita baca niat nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Masukkan dalam hati tapi dibimbing nanti sama mutawif di pesawat. Dibimbing oleh, nanti kita kan satu re begitu ya. Maka nanti kita bilang, ayo Grand Darussalam, mari kita berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Pas sudah bilang lillahi ta'ala, berlakulah yang tadi semua. Jadi mana tahu ibu ke toilet, pesawat. Kita kan ke toilet pesawat tuh. Udah biasa toilet pesawat tuh asal udah cuci ambil sabun. Apalagi ibu-ibu nih yang bersih-bersih nih. Bukan saya bilang bapak nggak bersih ya. Ibu-ibu ini kan paling bersih-bersih nih. Udah ada tisunya seperti ibu. Udah ambil semua. Ambil. Sikit lagi ambil tisu basah. Tisu basah bu termasuk wangian. Tisu basah ini yang paling mungkin mengkecohkan kita. Karena itu tisu, tapi tisu basah. Maka tisu basah itu ketika sudah hilang ain daripada kotoran, maka dia tinggallah wanginya. Maka wanginya itulah yang membatalkan ihram. Ya, tisu basah itu enggak boleh. Jadi kita kalau pakai apa? Tisu yang biasa. Tetapi gara-gara pakai tisu biasa, kadang-kadang kita nggak puas, kita ambillah sabun. Sabun pesawat tadi. Atau ibu pakai apa namanya tuh di tas nih? Udah siap semua dari kamar mandi, udah duduk. Hand sanitizer lah. Kemudian apa lagi? Hand body. Untuk bersih-bersih ini sambil sangat-sangat sedikit gini. Ya kan? Iya, lap-lap. Ya. Nah, kalau baru ingat kita bayar. Karena itu bukan karena lupa lalu enggak. Maka dikatakan apakah engkau menceritakannya, tidak menceritakannya karena Allah lah Maha memandang kita, maka kita berinfaklah. Berinfaklah, bayar dam tadi. Nah, itu sesuailah kesanggupan kita masing-masing. Tapi kalau yang berat langsung di sana. Nanti waktu di Tanah Suci lebih utama ya. Marbot Masjidil Haram itu kan banyak tuh. Tapi jangan berniat bayar, Bu. Karena kalau berniat bayar nanti ada aja salah ini. Ya, Bu ya. Itu ya. Jadi waktu nawaitul umrah. Ya, kawan-kawan. Nah, yang laki-laki tadi yang bercawat, pakai celana dalam itu nggak boleh lagi ketika di atas pesawat. Tapi ingat, ada satu mungkin yang ingin kami sampaikan yang utama juga. Ketika ini kita sampaikan, jangan kita susah. Tapi nanti macam mana ya Ustazah, macam mana? Enggak. Makanya doa ya Bu, ini doa kita banyak-banyak doa di sana. Salah satunya dari sekarang udah berdoa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Tidak ada yang bisa memudahkan kecuali Engkau mudahkan. Dan tidak ada yang sulit apapun kalau Engkau mau mudahkan. Tidak ada yang sulit jika Engkau memudahkan. Artinya apa? Kalau Allah kan sangat kuasa memberi kemudahan. Jadi kita bilang sama Allah, ya Allah ini memang susah sama saya. Tapi tidak susah samamu ya Allah. Sama Engkau tidak susah, karena Engkau kuasa, Engkau lah pemilik alam ini. Maka aku mohon kepadamu,
Ya, ketergantungan diri kita kepada Allah, mudahkanlah ya Allah. Dengan segala macam keadaan, mudahkanlah ya Allah. Itu Bu bahasa umum. Jadi ada bahasa yang diberikan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak sekali bahasa umum yang bisa mengcover semua keadaan. Contoh, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri kulli adil. Ya kan? Maka kita bilang sama Allah, min khairi kulli. Maka dikatakan apa? Ya Allah, berikanlah segala apa yang diminta oleh Nabi yang baik. Aku juga minta kayak itu. Dan segala yang buruk, yang Nabi berlindung, aku juga berlindung dari yang seperti itu. Sampai ke gitu. Kita kan nggak bisa kadang hafal doa satu-satu. Iya, ada doa umum. Nah, kalau doa Allahumma la sahla itu tuh umum sekali tuh. Jadi artinya apa? Ya Allah, mudahkanlah satu kamar kami berempat. Janganlah satu mati lampu, satu hidup lampu. Susah kali lah. Saya nggak bisa kalau hidup lampu kan. Yang satu bisa dingin, satu nggak dingin. Susah kali. Tapi kalau kita mau doain satu-satu, kita nggak sempat zikir, Ibu. Nggak sempat zikir kita. Ya kan? Apa yang paling kita takut? Oh, pokoknya makannya jangan yang keras lah nasinya, jangan yang pedas, jangan yang ini, jangan. Nggak sempat kita berdoa. Nah, jadi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahlan. Ini satu ini dia pegang, diambil. Satu ini dipegang, itu menjadi yang pokok kita. Untuk kemudahan kita. Akhirnya apa nanti? Mudahlah kita berkawan, mudahlah kita makan dan cuaca. Dan dikabarkan di sana kondisinya cuacanya juga masih kondisi yang seperti ini. Ya kan? Nah, maka nanti bawa baju yang kita bilang yang katun-katun lah, jangan yang yang berat-berat, ya kan? Jaket-jaket untuk di pesawat saja. Ketika pulang itu perlu karena perjalanan malam. Ya, itu perjalanan kita pulang itu kan malam, maka perlu mungkin bawa jaket untuk kita. Tapi udah dikatakan pihak lain ada selimutnya juga. Disiapkan selimut. Nah, jadi ini Allahumma la sahla ini pamungkas sekali. Bahkan nanti ketika kita bertawaf ketika padat, maka kita juga nanti bisa baca doa itu, kemudian insya Allah dengan izin Allah, Allah renggangkan. Ketika makanan, Bu, saya nggak bisa makanan di sana, bau samin lah, ini itu nggak usah kita pikir. Ya, jadi doa ini menjadi yang utama. Nah, jadi itu ya Bu ya, ketika kita sampai di Yalamlam, maka di situ kita sudah niat ihram, niat untuk umrah, dan berlakulah pantangan ihram. Apa arti ihram? Diharamkan, dilarang, yang sebelumnya dibolehkan. Jadi arti ihram kita tahu, yang dia itu awalnya dibolehkan, tapi karena ada sesuatu, apa sesuatunya? Niat umroh, maka menjadi dilarang atau tidak dibolehkan. Apabila engkau mengerjakannya juga, engkau membayar sanksi. Dan sanksi itu disebut dengan dam, dan dam itu kita bayar dengan kerelaan hati untuk menyempurnakan ibadah kita tadi. Nah, dalam perjalanannya apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam setelah berihram, tidak ada ucapan doa, zikir, bahkan baca Quran pun sekalipun, berselawat pun, kecuali yang paling diutamakan adalah ucapan kita tadi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka ucapan ini menjadi ucapan yang mendekati kepada wajib. Ya, mendekati kepada wajib. Nah, tentunya kita maknai. Maka dikatakan bahwa bertamu ke tanah suci itu adalah panggilan tauhid. Ya Allah, aku datang kepadamu dengan memenuhi panggilanmu. Itu panggilan tauhid. Kita yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Allah adalah Rabbku. Karena kita bersaksi Allah adalah Rabb, maka kita mau berjumpa dengan Allah. Maka berjumpa Allah di dunia, itulah kita pergi ke Baitullah atau ke Arafah. Bertemu Allah, ma'rifah ya. Maknanya bukan makna simbol. Maknanya lah hati kita berjumpa dengan Allah. Maka disebut tamu Allah. Yang namanya tamu, bertemulah. Iya, cuma karena Allah zat yang maha suci, kita tidak bertemu dengan fisik, karena memang bukan fisik. Makanya tamu Allah, tamu Rasulullah. Kalau Rasulullah memang bertemu. Karena Rasulullah ada jasadnya. Ada jasadnya kan? Jadi duyufur rahman, kekasih Allah, tamu Allah, maka kita bertemu memang dengan Allah. Tapi yang bertemu itu adalah iman kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka nanti ada rasa syukur kita, ada rasa haru. Ini panggilan tauhid. Ya, ini adalah panggilan tauhid. Jadi umrah itu lebih kepada mencintai Allah. Ya, Bu ya. Kita berumrah ini mencintai Allah. Kalau kita udah dicintai Allah, hajat-hajat kita pun insya Allah dipenuhi oleh Allah. Kalau baik, dikasih sama Allah. Kalau nggak baik, nggak dikasih. Itu baiknya Allah. Makanya orang beriman sama seperti yang tertinggi adalah setelah Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib itu ketika dia berdoa, lalu doanya dikabulkan oleh Allah, dia senang sekali. Senang kan? Doanya dikabulkan. Tapi lebih senang kalau doanya belum dikabul. Karena ketika dia berdoa, doanya dikabul itu keinginannya. Doanya belum dikabul itu keinginan siapa? Gitu. Tapi ini kita jangan sering minta kayak gitu. Karena level iman kita belum seperti Ali bin Abi Thalib. Kita semakin dikabulkan, semakin semangat ibadah kan? Semakin dikabul, semakin semangat ibadah. Karena iman kita juga tidak setinggi itu, kadang-kadang ketika belum dikabul, ada rasa-rasa. Ada lemot-lemot sedikit kan. Nah, tapi ketika dikabul, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makanya doa Nabi Musa kan, ketika mau ditebas oleh Fir'aun, dia mengatakan, Allahumma lakal hamdu. Nabi Musa memuji Allah ketika dia mau ditebas. Ini kan luar biasa ya. Ini luar biasa tingkat tauhid yang paling tinggi. Kenapa? Itu pun baik baginya dan betul. Nah, maka itu adalah menjadi mukjizat daripada Nabi Musa kalamullah. Ini contohnya. Jadi panggilan tauhid kepada Allah. Nah, nanti ketika kita sampai di bandara, itu kita ingat lagi pantangan ihram. Biasanya sampai di bandara, setelah beberapa waktu kemudian kita sampailah di King Abdul Aziz. Maka kita nanti cek paspor. Waktu cek paspor, semua kita dibolehkan ke toilet. Ini yang kedua lagi godaan ihram. Dan kita di situ ada makan kecil dan segala macam, ada makan-makan ini itu. Nah, di situ lagi godaan ihram. Kita cuci tangan lagi dan seterusnya. Ingat cuci tangan boleh tapi tidak boleh pakai sabun. Ya Bun, ibu-ibu boleh berwudu nggak usah pakai bedak. Nah, kita perempuan rata-rata ada cermin kecil. Setelah kita berwudu, kemudian kita beresin jilbab, beres-beresin, kemudian kita berbedak. Minimal kita pakai ini sunscreen supaya matahari itu mungkin terik sekali. Pakailah tek 1 ekor kambing. Harga sunscreen pun nggak sampai 3 juta. Kita keluar uang 3 juta. Ini tersiksa apa enggak? Bagi mukmin tidak tersiksa karena itulah yang diminta oleh Allah. Aku penuhi ya Allah demi surgamu. Demi bertemu denganmu. Aku demi engkau apapun kau minta. 20 mayang pun ku iyakan juga. Gitu kan? Kalau istilah orang sekarang. Karena demi Allah, itu udah cinta, Ibu. Maka kita nanti nggak rasa berat. Memang nggak berat. Ini latihan dan segala. Kita tidak berat ketika dilarang-larang seperti itu. Nggak berat. Kenapa? Karena kepada yang maha mencintai. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti waktu di toilet semua itu biasanya agak lama dikit karena kota Mekah ramai. Agak lama sedikit. Nah, di situ ingat pantangan ihram kita. Ya, pantangan ihram di Jeddah. Nah, Jeddah ke kota Mekah kurang lebih berapa, Bu? 1 jam atau 1,5 jam, kurang lebih. Nah, mudah-mudahan lancar, 1,5 jam. Sampailah kita sebelum waktu maghrib tiba nanti di kota Jeddah. Kemudian setelah itu kita ke kota Mekah dan kita di hotel Olayan Ajiat atau disebut dengan Hotel Al-Masa. Jadi jarak hotel kita dengan Masjidil Haram itu kurang lebih antara 100 atau 50 meter saja dari pelataran 100 meter ke dalamnya. Nah, itu dekat insya Allah. Nah, makanya yang perlu diperhatikan oleh kita semua, ketika nanti kita masuk di hotel biasanya itu karena makan maghrib dan isya, dan kita diberi makan dulu. Barulah kita melanjutkan ibadah umroh. Jadi kita makan dulu, baru kita lanjutkan ibadah umroh. Nah, di situ kami ingatkan kepada kita semua, biasanya laki-laki tetap dengan pakaian ihramnya. Bagi yang ibu-ibu, jangan menggantikan pakaian yang dari berniat. Pakaian yang kita dari berniat, kalau yang inilah kita pakai. Kecuali dia kena najis. Nah, kalau kena najis, tidak usah ibu cuci sabun. Rajin kali kita, kayak di tanah air. Ketika ada najis, maka kita ambil sabun, kita cuci-cuci. Udah. Kan kena lagi. Ya kan? Iya, jadi kalau misalnya kita pipis, rupanya kan kena najis. Nggak usah kita cuci. Nggak usah kita cuci pakai sabun. Kita biarkan, kita ganti. Tapi kalau misal tidak kena najis, maka pakaian yang kita berniat inilah yang kita bawa tawaf, sa'i, dan tahallul. Nggak usah ganti-ganti. Kita kan kadang-kadang baru sampai banyak kali 1 koper tuh ada 10 jilbab kita. Gantilah yang kedua.
Mau kena ganti yang berikutnya. Nggak usah. Itu yang dipakai di pesawat, itulah sampai tertib tahallul selesai. Iya. Ini juga menunjukkan qanaah kita. Merasa cukup dari apa yang ada. Kita kan kehidupan perempuan ini nggak usah tuh. Beli lagi. Ya nggak? Ada yang hijau beli yang kuning, ada yang kuning beli yang merah, ya nggak tuh? Makanya nanti orang dia pulang ihram, kalau dia udah mabrur, memang pakaiannya juga akan terjaga. Udah cukup. Ya. Bertambah, keluarkan ya. Tapi nggak mesti bersangatan, kalau nengok tuh nggak bisa tidur, nggak begitulah. Ganti ya kan? Kalau ke pesta, kalau nggak pakai ini nggak pas, enggak begitu. Karena itu emang udah terjaga dari ihram. Itu luar biasa itu, kawan-kawan. Nah kalau udah ihram masih kayak gitu juga, pergi lagi, daftar lagi. Daftar lagi ya Pak ya, pergi lagi. Kenapa? Karena untuk membetulkan itu. Jadi jagalah 13 hari ini. Ya kita bermohon, saya juga bermohon kepada Allah. Kita jaga ihram 13 hari ini. Ya Allah, aku mengulang-ulang pertaubatanku ya Allah. Jadikanlah pemberangkatan ini pemberangkatan terbaik ya Allah. Nanti kau pergi lagi yang terbaik lagi ya Allah. Makanya sebaik-baik keadaan. Dengan sebaik-baik keadaan. Jadikanlah ya Allah pemberangkatan umrahku ini pemberangkatan yang terbaik ya Allah di hadapanmu. Dengan sebaik-baik keadaan aku ingin bertobat kepadamu ya Allah. Jadi kita bilang gitu sama Allah. Nah, makanya Ibu, kita lihat nanti ketika kita di sana, ihram ini kita jaga betul sampai dengan selesai sa'i, tahallul, tertib. Nah, masuk kita yang berikutnya. Setelah nanti sampai di hotel, ini teknis saya dulu, sampai di hotel, lalu makan, lalu nanti mutawifnya bilang, ibu-ibu ambil wudhu. Setelah kita ambil wudhu, kemudian semua kita ya kan melanjutkan umrah kita. Ya, melanjutkan untuk rukun yang kedua yaitu tawaf. Tawaf menjadi syarat untuk tawaf tidak boleh tidak berwudhu. Jadi tawaf itu harus berwudhu, tidak boleh tidak berwudhu. Jika batal wudhu, maka dia wajib mengambil wudhu kembali. Apa makna tawaf? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan memperhatikan syarat dan rukunnya, dan kemudian tidak boleh memegang Ka'bah Baitullah. Nah, menonton di Siti kan? Siti udah rindu kali sama Baitullah, Pas lihat, kesempatan nih langsung dipeluk, dicium. Nah, misalnya kan? Ya, karena kita Bu dengan keadaan kita berjalan itu ada keadaan-keadaan seperti itu. Maka dalam Islam lakukan yang fokus. Yang fokus itu adalah mengelilingi Ka'bah, bukan memeluk atau mencium Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Untuk tawaf maka 7 kali putaran. 7 kali putaran dimulai dari Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu nanti akan kita lihat ada pilar hijau. Di pilar hijau nanti semua manusia nampak itu pilar hijau, maka tangan kita akan menempelkan ke sana dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Jadi semua kita yang sudah bertawaf, berarti semua kita sudah mencium Hajar Aswad. Makanya nggak usah sibuk lagi nanti mau cium Hajar Aswad. Tapi kalau ada kesempatan, boleh-boleh saja. Tapi cium Hajar Aswad, fisik kita ke Hajar Aswad tidak menjadi rukun umrah. Jangan nanti nyesal kali kalau nggak cium. Karena itu tidak termasuk kepada rukun umrah. Dan simbolik rukun umrah itu udah masuk kita mencium Hajar Aswad. Dengan kita mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Nah sahabat sekalian, kita lihat bahwa ketika mengelilingi Ka'bah, satu tadi adalah menutup aurat sempurna. Kemudian setelah berwudu. Nah, kita sudah berwudu. Putaran pertama, kita mulai dari Hajar Aswad ketika melihat pilar hijau. Lalu nanti mutawif di depan, Bismillahi Allahu Akbar. Nah di situ kita lihat ada yang menjadi keutamaan di tawaf adalah ketika kita ada beberapa tempat-tempat yang sangat mulia di Ka'bah Baitullah. Maka tempat yang paling mustajabah doa, yang paling unggul, yang menjadi keutamaan terkabulnya doa adalah multazam. Makanya kita bisa koreksi kita nanti. Kalau ada doa yang mau kita sampaikan tidak tersebut di multazam, itu berarti memang doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau sudah disebut, itu emang sampai insya Allah. Emang sampai insya Allah. Nah, jadi nanti multazam itu adalah setelah Hajar Aswad, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad namanya multazam. Jadi kalau kita mau sibuk, sebenarnya bukan sibuk di Hajar Aswad.
tapi kita sibuk di multazam. Nah, apabila kondisi teramat ramai, maka apabila tidak dapat tidak dapat menempel di multazam, maka kita boleh setentang multazam. Jadi kalaupun misalnya ada nanti umrah di lantai 2, ya kan? Kita mungkin naik kendaraan setentang dengan multazam, itu juga makbul. Itu juga sangat makbul. Dan kita pun ketika sholat hari ini menghadap kiblat, itu juga menghadap ke multazam. Jadi kita lihat bahwa multazam itu adalah tempat yang sangat mulia atau tempat yang sangat terkabul doa. Nanti kita doa lama-lamanya setelah tawaf. Bukan ketika, nah ini jangan terbalik-balik pula. Kita udah mau jalan, masih berdoa di situ. Kenapa? Tempat yang paling mulia. Tinggal. Nah, kalau tinggal nanti, karena yang pertama khawatir nggak jumpa teman lagi untuk balik ke hotel. Ini khususnya bagi yang awal, ya kan? Bagi yang ibu-ibu yang sudah, kalau mandiri ya silakan. Tapi ingat, di situ biasanya tidak boleh berhenti. Karena jamaah lagi berputar. Kalau berhenti langsung nempel ke sana. Tapi kalau di tengah jalan kita pasti diobok-obok sama orang. Nah, itu pertama multazam. Kemudian yang berikutnya ada namanya nanti makam Ibrahim. Di makam Ibrahim ini juga menjadi satu doa yang harus kita ingat. Ya, Rabbi adkhilni mudkhala sidiki wa akhrijni mukhraja sidiki wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nanti dilihat di bukunya. Doa ini kalau boleh kita ingat-ingat dan kalau boleh kita hafalkan. Arti Rabbi adkhilni itu adalah masukkan aku ya Allah pada kelompok yang benar. Kalau sekarang dalam dunia kekinian, komunitas yang benar, organisasi yang benar. Kalau yang paling tinggi tauhid yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berharap kepada Allah, ya Allah masukkan aku. Kalau ngaji pun ngaji ke tempat yang benar kayak gitu ya. Berkawan sama kawan yang benar, bekerja di tempat yang benar ya. Jadi kita hidup ini dengan kebenaran-kebenaran. Itu kita harapkan kepada Allah. Dan itu ada di makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim berpijak dulu ketika membangun Ka'bah. Di situ ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Tempat tapak kaki, bukan tapak kaki Nabi Ibrahim, tempat tapak kakinya. Tempatnya ya, tempat menapak ketika membangun Ka'bah Baitullah. Nah, di situ juga kita tidak disunahkan putar-putar lihat, tuh nggak disunahkan. Kita hanya melihat, yang paling disunahkan berdoa. Makanya jangan sibuk lihat, nggak berdoa. Ada orang sibuk, ibu lihatlah nanti berbagai macam model orang ke sana. Tapi itu bukan urusan kita, karena kita di situ nggak berdakwah lagi. Bu, faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Enggak, di situ ibadah masing-masing. Ibadah masing-masing. Jangan nanti kita waktu duduk, kenapa saja kok kayak gitu? Enggak ada, itu enggak ada cerita, enggak ada. Ya kan, Bu? Nah, kita fokus mah Tuhan kita gitu, Rob kita. Makanya di situ kita lihat ada orang nanti mengambil bajunya lalu mengelap-ngelap. Saya katakan bahwa sunnahnya di situ membaca Rabbi adkhilni. Kenapa Rabbi adkhilni? Karena Nabi Ibrahim itu paling lurus, Nabi yang paling lurus. Ya kan? Nabi yang paling baik hatinya. Maka dikatakan Khalilullah, kekasih Allah. Dan ketika kita bertawaf nanti, mata kita jangan kemana-mana. Makanya kita berdoa fokus. Nggak lama kali lihat. Mata kita itu ketika bertawaf, 7 putaran itu kalau kita kuat, nggak memandang kemana-mana kecuali ke Ka'bah. Enggak memandang kemana-mana kecuali ke Ka'bah. Kalau melihat buku sebentar, lihat lagi Ka'bah. Lihat lagi Ka'bah. Gitu. Makanya sebenarnya Bu, bacaan tawaf itu doa-doa ini kita dibimbing oleh ulama. Putaran 1, putaran 2, putaran 3, 4, 5, 7. Itu dibimbing oleh ulama. Karena ulama kita hatinya udah kayak gitu. Kita kan masih ingat sana-sini. Makanya kita boleh mengikuti itu. Atau kita seperti tawafnya para malaikat. Macam mana tawaf malaikat? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tawafnya malaikat itu ucapan tasbih. Mengapa tawafnya malaikat tidak ada ucapan yang lain? Karena malaikat nggak butuh lain, nggak butuh istri yang salihah, nggak butuh suami yang salih, ya? Emang nggak ada. Nggak butuh kehidupan dunia murah rezeki, nggak ada kan? Nah, kalau kita kan harus anak yang salih, begini segala macam. Tapi mau kita katakan kalau kita juga ketika tawaf sibuk dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu terbaik. Itu terbaik. Kenapa? Ketika engkau sibuk berzikir, memuji Allah, maka Allah sibuk memenuhi kebutuhanmu. Itu memang harus betul-betul ikhlas.
Sementara kita lihat orang ketika berangkat umrah udah ada doa yang sangat panjang kan. Betul, Pak? Ustaz, Bu titip doa, Bu titip doa, Bu titip doa. Itu nggak titip amalan sama kita. Titip doa kan? Boleh-boleh saja, tapi substansinya bukan itu. Substansi bukan itu. Kita datang itu, kita kan datang ke tempat yang mulia ya. Saya katakan tadi setentang Ka'bah Baitullah itu di atas, itu Sidratul Muntaha, arasnya Allah. Maka ketika kita datang, kita sibuk memuji Allah. Bukan sibuk minta. Tapi boleh minta, nggak masalah. Tapi mulianya memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci engkau ya Allah. Maka ketika engkau mensucikan zat Allah, Allah mensucikan batinmu. Ketika engkau memuji Allah, maka Allah memuliakanmu. Karena nggak ada kesombongan sama kita kan gitu kan. Nah, jadi ini harus kita ingat bahwa ketika engkau sibuk berzikir, memuji Allah, maka Allah sibuk memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhan kita? Ya Allah, pandai-pandaikanlah anakku semuanya. Kan gitu kan, Bu? Sehat-sehatkanlah semuanya. Bagus-bagus kan gitu kan? Keturunanku, hartaku, semua kan? Nah, itu udah pasti. Nah, makanya kita lihat ada nanti tasbihnya para malaikat, itulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita boleh membaca itu setiap putaran boleh. Nah, tapi nanti ketika kita mau memanjatkan doa, maka boleh. Maka kita ambil nanti di tawaf-tawaf sunnah. Ya, ambil di tawaf-tawaf sunnah. Nah, jadi ingat sahabat sekalian, ya calon duyufur rahman, duyufur rasul, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bertawaf, maka tawaf ini hendaklah engkau memandang Ka'bah Baitullah. Selama berapa? 7 putaran. Kalaupun menyelanya sedikit saja setelah itu, pandang kembali Ka'bah, pandang kembali Ka'bah. Kita akan rasakan nanti di batin kita apa yang Allah ilhamkan pada tubuh kita ini, pada hati kita, ketika kita betul-betul berkhidmat untuk memandang Ka'bah Baitullah. Makanya orang yang bertawaf memandang Ka'bah itu bisa 60 rahmat Allah. 60 rahmat Allah. Tawaf pandang Ka'bah itu 60 rahmat Allah. Nah, kalau nggak sempat tawaf, pandang-pandang aja 20 rahmat Allah. 20 rahmat Allah. Sementara dengan satu rahmat itu bisa menggenapkan kita untuk masuk ke surganya Allah. Apalagi ada 59 lagi. Maka itu bisa kita bagi-bagi kepada siapa? Anak cucu kita, keturunan kita, kebaikan-kebaikan itu. Itu rahmat yang paling besar. Ini seperti ini kita punya kawan ada sekian orang. Maka umroh kita betul, ihram kita betul. Insya Allah kita bisa manfaat untuk kawan-kawan kita yang 60 orang tuh, yang 200 orang itu. Itu kecil-kecilnya seperti itulah contohnya. Tapi rahmat itu lebih luas daripada itu. Ya, rahmat lebih luas daripada itu. Makanya bertawaf ingat memandang Ka'bah Baitullah. Nah, kemudian di situ setelah apa tadi? Setelah makam Ibrahim, ada yang paling mulia juga di situ namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail kita nanti disunahkan untuk masuk ke dalam Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail itu termasuk adalah bahagian daripada dalam Ka'bah. Hijr Ismail ini amalannya khusus lagi. Apa yang menjadi spesifik di Hijr Ismail? Engkau membaca istighfar sempurna. Di dalam Hijr Ismail, yang paling utama adalah kita mengaku diri kita salah, kemudian berharap kepada Allah yang Maha Baik mengampuni semua dosa kita. Makanya kalau boleh nanti kita masuk ke Hijr Ismail bersama-sama, bersama kawan-kawan, nanti kita jadwalkan waktunya, maka kita membaca Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqatani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dzambi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi kita bilang Allahumma anta rabbi, Allah engkaulah anta rabbi, Allah engkaulah engkaulah Allah Tuhanku. Jadi Bu, kalau di dalam Islam, kalau kita baca balaghah, tafsir ya, makna rabbi itu luar biasa. Rabbi itu kalau kita susah, hilang susah kita. Rabbi itu seketika itu, arti Rob, Allah memindahkan satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau kita susah kita bisa hilang berganti jadi senang. Kalau payah itu bisa berganti menjadi mudah. Itu Rob. Karena Rob itu apa? Sangat kuasa. Allah membuat kun fayakun pada sesuatu yang Allah inginkan. Atau yang Allah kehendaki. Makanya waktu kita bilang Rob, yakin kali kita dapat. Karena apa? Bukan kita. Karena Allah yang maha menghendaki. Ini luar biasa dalam Islam. Jadi waktu kita bilang Allahumma anta Rob, engkaulah Allah Rabbku yang sangat kuasa menyembuhkan diriku, mengkayakan aku, memuliakan aku, ya kan? Menyehatkan aku, menidakkan, mengiyakan.
Nah itu Allah sangat kuasa. Makanya itu sambil kita dekat nanti Ka'bah Baitullah itu 3 kali kita baca itu. Kita dekat Ka'bah Baitullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Sampai selesai kita bilang sama Allah, ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Aku tahu ya Allah, dosaku teramat banyak. Aku tahu, tapi aku juga tahu ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Inilah kemampuan diriku ya Allah, kadang betul, kadang salah. Begitulah kalau mana kita ya. Kadang betul, kadang salah ya Allah, kadang buat benar, kadang buat salah. Tapi aku tahu Engkau Maha Mengampuni. Di tempat yang mulia ini ampunilah aku ya Allah. Itu sambil apa, Bu? Sambil mencium Ka'bah. Kalau nanti pada posisi tidak tawaf yang tadi. Saya mau katakan bahwa di tawaf itu ada namanya Hijr Ismail. Tapi begitu mulianya Hijr Ismail, waktu kita tawaf umrah jangan pegang dulu. Walaupun nanti kita pegang ininya aja, apa namanya? Pinggirannya aja. Kita sakit. Saya alhamdulillah tambah lagi pakai HP bilang mana alhamdulillah nak bisa pegang mama, bisa pegang ayah, bisa pegang. Padahal nggak sah tawafnya. Karena sedang tawaf rukun. Tapi kalau kita nanti waktu lewat saja mau masuk itu boleh, bagus. Nah, jadi nggak boleh kita gini karena kalau dekat kali kita pinggiran gini. Kalau dekat kali kita gini kan. Jangan kita pegang dulu ketika kita tawaf. Kalau kita masih rukun ya, maka dari rukun yang ini, yang pertama ini. Tapi nanti hari kedua, ketiga, keempat, kelima, waktu kita datang mau lihat itu boleh. Makanya amalnya nanti ketika di Hijr Ismail, masuk ke dalam Hijr Ismail, dan setelah itu kita apa? Kita membaca istighfar sempurna sebanyak 3. Nah habis itu berbagilah kita, ada orang lain lagi yang mau. Jangan kalau udah dapat dekat terus, nggak pergi-pergi. Alah, urusan orang lah. Yang penting aku udah dapat, nggak boleh. Nah, kita harus ingat ya, hablum minan nas. Itu iman kita juga. Kalau kita dapat, ingat orang juga datang dari negeri yang jauh. Iya. Dan sekarang sudah ditertibkan. Udah satu-satu masuk. Iya, Hijr Ismail sekarang ditertibkan seperti itu. Iya, masuk, kemudian tutup, buka lagi, masuk lagi, tutup lagi, seperti itu. Kalau dulu bebas, mau siapa saja, laki perempuan. Sekarang perempuan, laki-laki. Jadi kita nggak kena sama. Nah, seperti itu ya. Nah, itu berbeda. Memang berubah-ubah. Kita pun nanti ketika datang nggak tahu juga apa perubahannya. Nggak dapat ya. Nah, ini memang ada di sip-sip waktunya. Jam 9 pagi dan seterusnya. Nah, sampailah kita nanti di Rukun Yamani. Di situ nggak boleh lagi kita baca doa yang lain-lain. Utamakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ada sebagian orang begini, Bu. Kenapa baca doa itu aja? Saya baca doa lain lah. Enggak. Emang di situ baca doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nah, makna ini apa? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berangkat ke tanah suci, bahwasanya di Rukun Yamani itu menjadi penentu hidup bahagia kita di dunia. Yang bahagia kita di dunia ini tersambung dengan bahagia di akhirat. Yang ketika bahagia di akhirat terlepas dari neraka jahanamnya Allah. Lalu dimasukkan wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Dimasukkan ke dalam surga bersama orang yang punya mata hati. Orang yang punya kejernihan kalbu. Ya kan? Mata hati itu ulil albab itu luar biasa, abror ya. Itu adalah mereka yang punya mata hati, kejernihan, keikhlasan itu luar biasa. Maka kita makna Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah doa substansi, doa pokok. Jadi kehidupan kita ini banyak kadang godaan, ujian, macam-macam ya. Nggak kuat kadang-kadang. Nah, maka kita di situ kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sambung sedikit lagi. Wa adkhilnal jannata ma'al abror. Ma'al abror. Bersama orang yang punya mata hati. Ma'al abror. Ya Aziz. Ya Ghaffar. Ya Rabbal Alamin. Ya Aziz. Allah yang maha agung, maha kuasa. Jadi Allah itu sangat kuasa memasukkan kita ke dalam surganya. Sangat kuasa pula untuk tidak memasukkan. Maka kita mohon kepada Allah. Nah, apabila doa-doa disebutkan asma-asma Allah, ini sangat mustajabah. Terlebih lagi kita baca di pelataran Ka'bah Baitullah. Nah, jadi kita untuk Rabbana Atina itu sepenuh jiwa kita, sepenuh hati kita baca. Nggak usah pikir-pikir yang lain dulu. Walaupun lapar-lapar tahan dulu lah. Lapar-lapar, lemah-lemah sedikit ya, tahan dulu. Kita kan kalau udah lapar kan Bu, jam berapa makan?
Jam berapa siap? Saja berapa putaran lagi? Lama lagi masih ini. Nggak ada lagi tanya. Ya, ruh kita harus hidup. Jadi perlu fisik yang kuat, kemudian ruh yang kita bilang bersih. Nah, sampai di situ selesailah satu putaran. Ulang lagi bismillah, Allahu Akbar. Ulang lagi bismillah, Allahu Akbar. Lalu membaca doa yang dipimpin oleh mutawif. Itu doanya ada semua di sini. Boleh baca ini, boleh tidak baca ini. Tapi kalau yang pertama, kalau kita ngikut nanti sama mutawif, kalau mutawifnya insya Allah suaranya besar, kemudian fasih, kemudian memang ibu nyaman, ikutin aja dulu. Karena kita nanti ada tahu sunat berikutnya, ada ikutin yang wajib itu dulu, ikutin dulu. Nanti baru yang kita sendiri. Ikutin dulu sampai selesai. Nah, putaran berikutnya di multazam gitu lagi, apa yang kita mau berdoa, tasdikan di hati kita sambil lewat terus. Kemudian di makam Ibrahim gitulah yang kedua, begitu nanti yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, selesai. Selesai kita 7 kali, maka selesai rukun kedua, tawaf. Selesai ke rukun kedua, maka kita disunnahkan, bukan wajib, tidak menjadi rukun umrah, disunnahkan untuk kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Jadi salah sunnah, sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala pas berpapasan dengan multazam. Bukan di multazamnya. Kalau dulu Bu, kami itu memang bisa di depan tuh sholat. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Karena sekarang udah harus ke sini ya. Harus ada tempatnya memang. Asal orang udah ambil 7 putaran langsung. Nah, di situ maka kita sholat. Di situ Ibu banyak-banyak berdoa, dan doanya ada di sini. Ya kan, bukan nanti doa setelah tawaf. Berdoa, memohon kepada Allah. Nggak main-main itu. Itu kalau kita udah bisa terucap, nunggu saja kapan sampainya. Asal udah kita ucap, nunggu aja kapan sampainya, gitulah. Kepastiannya seperti itu. Kalau udah kita ucap, tinggal menunggu waktu. Tapi kalau nggak diucap, apa mau ditunggu? Iya. Kalau nggak diucap, apa mau ditunggu? Karena orang kan udah capek kali. Nah, nggak mau baca lagi. Apalagi terik Bu ya, misalnya matahari. Tapi insya Allah kita malam. Ini insya Allah kan malam kita tawafnya. Insya Allah kita malam. Nah, jadi kita mohon, mata kita itu menghadap multazam, Ka'bah Baitullah menghadap. Nah, pasti setentang multazam. Cari mana tempat-tempat yang setentang. Kalau belum dapat, cari yang dapat. Jangan Allah apa adanya lah. Nah, di situ nggak kanaah kita situ. Itu bukan kanaah di situ ya. Lihat, kita cari. Karena itu paling afdal. Apalagi kita dalam keadaan ihram. Orang langkah ihram tuh luar biasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai itu kita disunnahkan. Sunnah ya, minum air Zam-Zam. Ya, kita minum air Zam-Zam. Maka kita minum air Zam-Zam jangan banyak kali. Karena kita masih mau sa'i. Nanti minum sebanyak-banyaknya, habis sa'i, masukkan dalam botol, bawa ke hotel, minum kluk. Di situ minum sunnah saja. Minum sekedarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizkan wasi'an. Warizkan wasi'an wasyifa'an min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita mohon kepada Allah, kita minum itu kita bertambah ilmu, bertambah hikmah. Jadi bukan sekedar minum tuh. Dan sunnah minum air Zam-Zam itu berdiri. Iya, berdiri ya Bu ya. Itulah nanti dikaji oleh para ilmuwan, tapi kita nggak kaji di sini. Tapi kalau duduk boleh, tapi berdiri memang. Nah, minum yang kayak biasa ini jangan berdiri. Ini kita terbalik pula. Kalau udah minum air Zam-Zam kayak soleh kali kita cari lah mana tempat duduk kita. Nah, tapi kalau minum yang biasa nih, minum kelek terus duduk. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizkan wasi'an, warizkan wasi'an. Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku rezeki yang seluas-luasnya. Rezeki apa? Rezeki dunia dan rezeki akhirat. Rezeki dunia ini kebutuhan dunia kita. Apakah kendaraan kita, apakah ilmu, ya Bu ya? Apakah pasangan, apakah anak, apakah keturunan, apakah keluarga. Rezeki akhirat apa? Menikmati amal soleh. Kita menikmati sujud. Nah, nanti bukan Ibu lihat lah. Kemarin ada kabar di informasi haji. Ada jamaah haji Indonesia itu selama di kota Mekah tiap hari melaksanakan umroh. Ya kan? Jadi ketika 15 hari, 14 hari di kota Mekah itu seluruh harinya itu umroh.
Itu mungkin udah apa namanya? Udah mendarah daging ya. Tapi dalam Islam tidak diwajibkan seperti itu. Tapi kalau orang mau melakukan ya silakan, apalagi dia dengan kerelaan hati. Ya boleh-boleh aja. Bisa-bisa saja. Iya, setiap hari ambil mikot, ambil mikot, ulang lagi, ulang lagi. Nah, jadi kita nanti Bu 6 hari di kota Mekah. 6 hari di kota Mekah yang dibimbing oleh travel 2 kali umroh. Jadi umroh di hari pertama, kemudian jeda sehari, kemudian umroh kedua. Setelah itu kita mau ambil lagi, pakat-pakat aja kita. Karena untuk ambil mikat pun, hotel taksi kita itu memang di depan hotel. Mobilnya ya, mobil taksi untuk pergi ke Jirana, untuk pergi ke Aisyah, Tanaim, itu memang depan hotel kita. Jadi asal ibu keluar, itu udah ada taksinya. Ujroh itu kan. Udah ada taksi yang siap kita untuk berangkat. Kalau mau ambil itu. Dan biasanya sekitar berapa rial? 5 atau 10 rial. Pakat nanti berapa orang? 4 orang. Nah, karena satu taksi kan 4 orang misalnya kan. Kita pakat ambil. Nah, jadi pas di depan hotel kita kalau kita mau ambil umrah kedua dan seterusnya. Jadi minum air Zam-Zam. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, tambahkan ilmu. Kita mohon tambahkan ilmu. Dan ingin saya sampaikan Ibu. Memandang Ka'bah Baitullah dan hadir di 2 tanah haram. Itu seperti kita baca kitab setebal apa dan berapa puluhan tahun. Jadi kitab-kitab yang dibaca, ilmu-ilmu yang kita tuntut, pas kita lihat Ka'bah Baitullah itu mewakili ilmu-ilmu itu. Karena apa? Nampak langsung di depan mata kita mana Ka'bah, mana makam Ibrahim, mana Hijr, dan semua ada sejarahnya. Jadi sama kayak kita membuka kitab lalu kita belajar di sana gitu. Itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mohon kita minum air Zam-Zam, tambahkan ilmu ya Allah, luaskan rezeki ya Allah, hilangkan rasa sakit dan penyakit. Wasaqamin, ya kan? Jadi ya Allah, berikanlah aku, hilangkanlah pada diriku rasa sakit, rasa. Makanya ada orang sakit nggak merasa Bu, nggak rasa dia. Ada rasa yang Allah hilangkan, nggak sakit ya. Dia sakit, tapi nggak nyeri itu nggak ada misalnya. Itu rahmat dari Allah. Itu rahmat dari Allah. Rasa sakit dan penyakit. Penyakit itu 2. Yang sibuk kita ke fisik. Penyakit itu 2. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Penyakit lahir inilah fisik kita nih. Yang kudis, yang ini segala macam kusta itu ya. Seperti Rasulullah ketika berangkat ke kota Madinah itu Yasrib, kota berpenyakit. Kemudian diganti Allah dengan Munawwarah, itu kota yang bercahaya. Ya dari penyakit. Memang penyakit. Penyakit apa sih itu? Itu penyakit memang penyakit gatal, penyakit kulit, semua di kota Yasrib. Setelah itu diganti Munawwarah bercahaya. Penyakit batin apa? Penyakit yang tercela. Misalnya berkhianat, kemudian mencela, mencerca, apa bahasa Aceh. Ya kan? Nah, itu penyakit-penyakit. Makanya dulu ketika kaum yang di kota Madinah, ketika berbelanja mereka itu ada dustanya. Maka menimbang, kemudian ada timbangan yang curang. Nah, itu penyakit ada dalam jiwanya. Ya kan, Bu? Tidak berlaku adil untuk orang lain. Mencela, mencerca, dan seterusnya. Jadi, penyakit itu, jadi waktu kita minum air Zam-Zam itu, berharap sama Allah, ya Allah. Maka dikatakan Rasulullah, engkau minum air Zam-Zam sesuai doa yang engkau pinta. Jadi kita ingat, Bu, kita nanti minum air Zam-Zam kan lama di sana tuh 13 hari. Setiap kali minum berdoa, mau doanya sama, mau doanya berubah, tapi fokus. Doa yang sampai ke negeri akhirat. Ya Allah, sebagaimana aku telah minum air Zam-Zam dunia ini, izinkan aku minum telaga Kausarmu ya Allah. Ingat tuh. Ya Bu ya, nggak usah cari bahasa Arabnya, nggak usah. Bahasa Arab yang saya sibuk cari bahasa Arab, nggak baca-baca doa. Ya Allah, aku telah engkau izinkan minum air Zam-Zammu, izinkan aku minum telaga Kausar. Kalau sudah diizinkan minum telaga Kausar, maka otomatis masuk ke surganya Allah. Dengan segala macam sebab-sebabnya dosa-dosa kita, tapi ada pintu pertobatan. Nah itu Ibu. Jadi minum air Zam-Zam itu bukan sekedar kita bilang minum, tapi yang disunnahkan oleh Rasulullah itu menjadi punya hikmah tersendiri. Ya, punya hikmah yang sangat luas air Zam-Zam. Nah, bisa juga kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku minum air Zam-Zam, sambil setelah minum kita ambil, kita sapu wajah kita. Ya Allah, jadikanlah wajahku tabyaddu nanti di yaumil qiyamah. Wajah yang bercahaya. Bisa seperti cahaya matahari, bisa seperti cahaya bulan, bisa seperti cahaya bintang-bintang. Ini enggak cerita amalannya nih, tapi cerita wasilah. Sebagaimana ya Allah, hari ini ya, maka jadikanlah wajahku
cahaya. Doa cantik boleh juga, Bu. Makanya ada kalau yang wanita-wanita ketika misal pergi ke sana, minum air zam-zam, dia doa supaya wajahnya bercahaya, cantik. Boleh. Tapi kita lebih kepada nanti yaumil qiyamah ya untuknya. Nah, ini setelah minum air zam-zam, masuklah kita kepada apa? Pada rukun yang berikutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah bagaimana kita punya mental kesungguhan. Jadi sa'i itu asalnya bukan berlari-lari kecil. Tapi umumnya orang mengatakan sa'i itu berlari-lari kecil. Bukan. Sa'i itu sa'a. Wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia mendapatkan kesungguhannya. Maka sa'i itu punya sejarah tersendiri. Sejarah Siti Hajar. Ketika Siti Hajar, suami tidak ada di situ, kemudian air susunya habis, tapi dia harus tetap bagaimana anaknya tetap bertahan. Makanya dia ketika tidak ada air susunya, tinggal aliran darahnya aja yang ada, nggak ada lagi air susunya, maka ketika itu berlari dari Safa ke Marwah. Maka dari berkat kesungguhannya, Allah memberikan air zam-zam itu di depan Ka'bah Baitullah. Inilah menjadi simbol kehidupan kita bahwa rezeki boleh kamu cari di mana saja, tapi pemberi rezeki adalah Allah. Hak Allah mau dikasih di mana. Makanya kita kadang sarjana teknik kerjanya di pertanian. Ya kan? Kita kerja di sini jadinya ini kan gitu kan. Itu hak penuh Allah. Itu harus kita yakin itu. Tapi kita nggak boleh ini, kita ikhtiar kan. Nah, jadi mau kita katakan bahwa sa'i ini adalah lambang kesungguhan. Dan membaca doa-doa sa'i nggak boleh lemot-lemot. Ya Allah, nggak boleh begitu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwad amma ta'lam. Begitu dia. Nggak boleh. Nggak ada tempatnya. Ya kan? Ada, tapi kalau depan Baitullah ya Allah. Ya Rob. Ah, tapi kalau di depan sa'i enggak. Siti Hajar aja tegar sendiri, apalagi kita rame-rame itu. Gitu kan? Jadi kita di situ jalannya juga kalau udah capek udah lalu lain. Tapi kalau tidak jalan. Karena wanita itu adalah jihadnya berumroh. Jihadnya adalah berhaji, bukan ke medan perang bagi kita yang perempuan. Nah, kawan-kawan, di sini boleh batal wudhu. Ketika wudhu, boleh batal wudhu. Artinya kalau wudhu nggak perlu cari wudhu lagi, nggak perlu. Tapi kalau mengambil silakan. Nah, 7 putaran ini dari Safa ke Marwah. Maka nanti inna Safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaih ay yatawafa bihima wa man tatawwa fa innallaha syakirun alim. Hafalkanlah itu karena itu bahagian dari syukur. Ya, inna safa, antara Safa dan Marwah bolehlah engkau bersa'i dan lakukan itu dengan senang hati. Itu harus kita garis bawahi, Bu ya. Makanya nanti kita walaupun ini apa namanya ini, betis-betis kita udah keras kayak kayu, tapi kita masih semangat. Karena itu memang dikatakan apa? Lakukanlah sa'i itu dengan senang hati. Walaupun payah, karena apa? Itu hanya kata Allah untuk menguji kamu saja. Sebenarnya kalau kamu nggak buat gitu pun aku bisa kasih, tapi uji kesetiaan. Safa dan Marwah, uji kesetiaan. Jadi kalau kita lihat ini adalah wujud kesungguhan. Nah, ibu sekalian yang kami muliakan, yang hadir dalam kesempatan kali ini, setelah sa'i 7 putaran, melewati lelahnya kita, ketika kita dari Aceh, kemudian di Jeddah, kemudian terus ke Mekah, kemudian kita lanjut masuk kepada umrah ini, sa'i itu menjadi pertanda bahwa kita sudah mau selesai untuk melakukan umrah pertama dengan melakukan tahallul. Maka tahallul itu Allah menghalalkan lagi, melepaskan ya, menghalalkan ketika yang tadi sudah tidak dibolehkan lalu dihalalkan kembali. Jadi tahallul itu adalah menunjukkan telah selesainya ibadah umroh. Apa wujud dari tahallul? Boleh potong kuku, boleh potong rambut, kita potong. Kalau nggak ada gunting nanti, nah itu tahallul. Mana tahu nggak dapat gunting ibu nanti. Gunting-gunting nggak dapat, udahlah. Nah, gini aja. Makanya waktu kita ihram nggak boleh kan? Waktu ihram kan nggak boleh. Nah, tapi orang sudah umum bahwa tahallul itu kita dengan memotong rambut. Jangan nanti ibu, saya nggak mau potong rambut, mulai dari yang lain. Nah, enggak. Jadi tahallul itu adalah kita ambil rambut maka kita potong dan tetap menutup aurat. Makanya bagi yang perempuan tidak boleh mengambil dari depan lalu dikeluarkan rambutnya dipotong, nggak boleh. Maka tetap mengambil dari dalam kemudian memotong di dalam pakaiannya. Jadi ambil guntingnya memotong dari dalam. Bagi kita yang membawa pasangan suami istri
maka hendaklah suami potong duluan sendirinya, setelah itu memotong untuk istrinya. Bagi yang tidak bawa suami, potong sama sesama kawannya, bukan potong sama ustadznya. Nah ini gitu pula nih ke sana. Ustaz, tolong ustaz. Enggak. Walaupun ustaz itu guru kita, jangan potong sama ustaz. Karena ini aurat kita. Kalau sama saya boleh, karena sama-sama perempuan. Ya Bu ya. Jadi kita kadang kebablasan juga tuh. Karena kita takzim kali sama ustaz, takzim kali sama guru, waktu tahallul, ustaz, tolong ustaz. Makanya kadang suami kita nggak kasih kita pergi. Kadang-kadang nggak terjaga. Tapi kalau terjaga, pergilah, nggak apa-apa, aman. Kayak gitu kan? Nah itu kondisinya. Nah, dalam tahallul tetap menjaga hubungan laki-laki dan perempuan, ya Bu ya, mahram kita. Makanya kita lihat waktu memotong, maka seorang yang pertama dia memotong untuk dirinya, setelah itu dia memotong untuk orang lain. Nah kalau kita ada ibu kita lah yang memotong untuk kita. Kalau kita ada suami kita lah yang potong untuk kita. Kalau kita ada sahabat yang lebih salih, dialah yang potong untuk kita, karena itu menarik keberkahan, tabarruk. Setelah itu Bu, sujud syukur. Udah tahallul, tertib, sujud syukur. Maka kita bilang sama Allah, iya, di tempat itu kita menghadap kiblat, kita sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kalau bukan karena karena izin Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, tidak sampai kami kemari ya Allah. Maka kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menikmat yang luas. Nah, maka di sini kita sudah berhak dapat surganya Allah. Itu janji Allah, wallahu wa'dun haqqun. Barang siapa yang melaksanakan ibadah umrah dengan penuh mengharap rahmat Allah, maka tidak ada balasan lain kecuali surganya Allah. Nah, disinilah sahabat sekalian yang menjadi rute pertama kita untuk melaksanakan ibadah umrah 31 Juli insya Allah dengan rute perjalanan Banda Aceh Jeddah, Jeddah Mekah, Mekah Madinah, Madinah Jeddah kembali. Nah setelah 6 hari di kota Mekah, maka 6 hari kita di kota Mekah, setelah itu kita baru lanjut ke kota Madinah. Alhamdulillah kita dapat perjalanan rute ke Madinahnya naik kereta api. Jadi Novi kemarin ya, iya. Jadi Mekah Madinahnya kita naik kereta api yang kurang lebih hanya 1,5 jam saja. Novi ikut lagi. Iya, karena kemarin kami nggak naik kereta api. Iya, jadi Banda Aceh, Mekah Madinah, ya, maka kita akan melakukan perjalanan dengan monorail ya, kereta api sampai di kota Madinah. Kita ada waktu 5 hari. 5 hari di kota Madinah. Nah di situ perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah ya. Kita ke Roda dan di situ nanti ada nusuknya. Itu sudah diurus oleh travel. Bagaimana nusuknya nanti semua kita jangan buka aplikasi sendiri, nggak usah. Iya, itu tetap dapatnya 1 kali saja. Tapi kita berselawat kepada Rasulullah itu kapan saja kan bisa, dan itu juga bahagian daripada wujud bahwa kita mendapat syafaat kelak nanti di yaumil qiyamah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk 7 hari ini, untuk 5 hari ini Bu di kota Madinah, maka perbanyak berselawat, perbanyak untuk melakukan ziarah. Ya, ziarah dalam makna adalah yang pertama ziarah tertinggi adalah ke Raudah, jangan sampai terlewatkan ziarah ke Raudah. Bagi nanti mungkin ada yang haid atau yang berhalangan, itu tinggal dikonfirmasi saja. Ya, karena nanti juga fadilahnya tanpa mengurangi bagi orang yang sudah haid misalnya, ya di kota Madinah, dia juga bisa melakukan ibadah yang lain juga setara, sama. Karena itu bukan kehendak kita, itu adalah semua qadarullah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu tahap awal dan insya Allah jika kita sepakati, kita akan agendakan lagi nanti untuk prakteknya ke depan. Karena kita masih ada insya Allah berapa 3 minggu lagi ya? Iya, 3 minggu ke depan. Nanti tinggal kita sepakati saja, jika dibutuhkan kita manasik lagi. Tapi kalau bilang, udah paham semua kami saja. Kami nggak perlu lagi manasik, nggak payah lagi. Tapi kalau saja kami masih perlu. Dan yang terakhir nanti kita akan praktek. Ya, kita praktek. Mungkin ini dulu bagi yang ada tanya jawab, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.